Membuat konten adalah hal terbaik yang bisa kamu lakukan di tahun 2025. Kenapa? Biarkan saya menjelaskannya. Menurut saya pribadi, konten adalah salah satu hal terbaik atau membuat konten adalah hal terbaik yang bisa dilakukan di tahun 2025 untuk banyak hal. Bisa seperti meningkatkan diri, membagikan lebih banyak manfaat, menumbuhkan kepercayaan diri, dan juga tentunya membangun bisnis, baik itu secara personal maupun organisasi. Kenapa? Karena jika kamu sadar di tahun 2025 ini teknologi berkembang sangat cepat. Sekarang kita bisa melihat konten dengan mudah. Setiap hari kita melihat konten, baik itu offline maupun online. Setiap hari kita pergi kemana, pasti ada yang namanya konten. Entah itu di jalan, di rumah, di restoran, atau dimanapun itu. Kita bisa melihat sebuah konten secara offline, bisa berupa seperti billboard, spanduk, atau brosur, dan lain sebagainya. Kita juga bisa melihat konten secara online, baik itu dari sosial media, blog, Google, dan lain sebagainya. Contoh konten online mungkin bisa seperti video, foto, gambar, dan masih banyak lagi. Dan konten adalah hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan di tahun 2025 ini. Sorry jika saya masih sering mengulangi kata-kata saya karena saya juga masih belajar. Saya membuat video ini untuk melatih diri saya sendiri untuk berbicara di depan kamera. Anyways, kita kembali ke topik mengapa kamu harus mulai membuat konten di tahun 2025 ini. Karena konten adalah hal yang paling menarik perhatian di era digital ini. Setiap hari manusia bangun tidur, mengecek HP-nya, membuka sosial media, dan langsung terpapar oleh konten. Dengan cara ini, jika kamu hanya mengkonsumsi konten, maka kamu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Orang yang membuat konten akan mendapatkan hasil yang maksimal karena dia akan mendapatkan atensi atau perhatian yang luas dari orang-orang secara online, orang-orang yang sangat luas. Dan saya yakin mungkin tidak semua orang memiliki HP atau sosial media, tetapi saya yakin mayoritas di dunia ini, di Indonesia atau di luar negeri, pasti sudah memiliki handphone dan sosial media. Dan itulah mengapa kamu harus mulai membuat konten, karena kita setiap hari dengan mudahnya bisa melihat konten di sosial media. Jika kamu membuat konten, kamu bisa mendapatkan perhatian dari orang yang luas. Dengan cara ini, kamu akan bisa dikenal oleh banyak orang. Dan jika kamu berencana untuk menghasilkan uang, mengembangkan bisnis kamu lebih besar lagi, lebih maju lagi, maka cara terbaiknya adalah membuat konten. Konten sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu konten organik dan juga ads atau menggunakan biaya. Jika kamu seorang pemula, maka saran saya adalah cobalah untuk membuat konten organik. Tidak salah atau tidak ada salahnya untuk mulai membuat konten, upload di sosial media, dan lakukanlah secara konsisten, maka setiap hari kamu akan merasakan hasilnya. Entah itu berupa views yang meningkat, komen yang meningkat, likes yang meningkat, maupun jumlah followers yang meningkat. Tetapi jika hal tersebut belum terjadi atau kamu belum melihat angka yang meningkat, maka fokuslah pada diri kamu. Mungkin jika kamu melakukan setiap hari berbicara di depan kamera seperti ini, mungkin bukan angka yang naik, mungkin belum angka yang kamu dapatkan, tetapi kamu bisa merasakan bahwa saya menjadi lebih percaya diri lagi, saya lebih lancar berbicara di depan kamera lagi, atau hasil lainnya. Dan ini yang saya rasakan. Jujur saja, saya juga cukup kaget ketika ada orang yang menonton video saya. Kenapa? Karena sejujurnya saya tidak
membuat video ini untuk mendapatkan views. Saya hanya ingin bereksperimen dan melakukan atau membuat konten berbicara di depan kamera seperti ini untuk meningkatkan jam terbang saya dan menjadi lebih baik lagi. Tetapi ternyata ada loh yang nonton, meskipun belum banyak. Tetapi itu bukan fokus utama saya saat ini. Saya tidak fokus ke jumlah view, jumlah likes, atau jumlah subscriber. Saya tidak fokus pada hal tersebut. Saya lebih fokus pada hal apa yang benar-benar saya rasakan. Karena setiap hari saya akan berusaha untuk membuat konten seperti ini, berbicara di depan kamera, dan hasil nyata yang saya rasakan adalah saya semakin percaya diri. Saya merasa semakin lancar berbicara di depan kamera, saya lebih lancar untuk menggunakan gestur tangan saya, body language saya, ekspresi wajah saya, dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini adalah hasil yang penting. Jika kamu hanya fokus pada angka, mungkin kamu akan berhenti sebelum mendapatkan hasil yang nyata. Jika kamu hanya fokus pada jumlah views, jumlah likes, jumlah subscriber, di mana itu adalah hal yang tidak bisa kamu kendalikan, maka kamu tidak akan bisa konsisten. Cobalah untuk merasakan hasil nyata yang benar-benar kamu dapatkan daripada fokus pada jumlah angka. Apakah kamu merasa lebih baik? Apakah kamu merasa lebih percaya diri, lebih lancar, lebih happy, dan lain sebagainya. Jadi itu saja video saya hari ini. Mungkin hari ini saya akan membuat video lebih dari satu. We'll see, kita lihat saja. Thank you for watching.